البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai adab dan juga akhlaknya seorang muslim. Halaman 261, perhatikan baik-baik. Setelah beliau menyebutkan kemarin bahwasanya termasuk akhlak yang mulia adalah kedermawanan. Dermawan, tidak pelit, tidak kikir, mudah memberi. Dengan pemberian kepada saudaranya itu merupakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Bahkan kemarin sudah kita nukilkan hadis bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang beliau adalah apa? Tauladan kita, panutan kita. Beliau dikenal dengan ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Suatu ketika pernah ada orang Badui minta, bayangkan, padahal minta-minta haram. Minta-minta haram enggak diperbolehkan, tapi karena beliau adalah orang yang tidak pernah menolak dan juga tidak pernah menolak orang yang minta, dikasih sama beliau. Sampai tidak ada lagi nih sisi beliau kecuali selendang saja, bayangkan. Allahul musta'an. Maksudnya apa? Maksudnya beliau itu kalau ada orang minta, beliau pasti memberi. Walaupun mengharamkan minta-minta sendiri. Paham ya? Bukan berarti bolehkan, tapi apa? Memberikan apa? Memberikan pelajaran bahwasannya memberi itu lebih baik daripada minta. Paham maksudnya ya? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Naam. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu athabahullah, perhatikan kitabnya, wa wasafallahu ibadahul mu'minin bil karam, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman dengan sifat al-karam. Itu sifat yang mulia, sifat dermawan. Faqala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya Allah Taala menyatakan yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka malam dan siang, baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bayangkan, menginfakkan harta mereka, karena termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Taala. Siapa di antaranya? Wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Masyaallah. Termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan panasnya luar biasa. Di situ nanti akan mendapatkan naungan. Siapa tadi? Rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha. Orang yang menginfakkan hartanya tapi sembunyi-sembunyi, enggak ditampakkan, enggak sombong, enggak riya. Orang ada yang tahu, tapi dia menginfakkan hartanya. Sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Padahal jarak antara tangan kiri dan tangan kanan dekat enggak jaraknya? Dekat. Tapi karena benar-benar tersembunyi, hati-hati menjaga niatnya, sedekah dia, infak. Masya Allah. Nah ini Allah Ta'ala mengatakan yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka malam dan siang, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Nah, tujuannya kenapa sembunyi-sembunyi enggak ditampakkan? Mungkin menjaga niatnya. Karena niat ini mudah tergores.
mudah apa? Terkikis. Kalau niatnya enggak kuat, dikhawatirkan justru dia awal mula ikhlas menjadi riya. Dia disanjung, dipuji, Masya Allah, si fulan nyumbang masjid sekian juta, Masya Allah, si fulan dermawan ya. Kemudian si fulan tadi enggak bisa mengendalikan niatnya, akhirnya dia pun senang dengan pujian tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, dipuji, disanjung. Antum Masya Allah ya, suka nyumbang masjid, iya, juragan tempe. Paham ya? Dia malah pamer, sombong. Disanjung malah dia senang gitu loh. Itulah yang namanya niat, barakallahu fikum. Sampai-sampai ada salah satu ulama mengatakan bahwasanya ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit untuk aku obati melainkan niatku. Karena niat bisa berbolak-balik, barakallahu fiik. Awal mula ikhlas karena ada sanjungan, pujian dari mana-mana, akhirnya dia tidak kuat, tidak bisa mengendalikan niatnya, berubahlah menjadi apa? Beramal karena biar dipuji, disanjung oleh orang. Allahul musta'an. Hati-hati. Kita lihat lagi, orang-orang yang berinfak tadi siang dan malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala untuk mereka di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan takut dengan perkara akhirat yang akan mereka hadapi, dan mereka tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Kenapa enggak sedih? Perkara dunia yang terluputkan enggak usah khawatir. Kita selama masih hidup dunia ini pasti rezeki ada. Pasti sudah ada ketetapannya. Sudah kita ingatkan berkali-kali kan? Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, ketika kita masih berada di perut ibu kita, sekitar usia 120 hari, 40 bulan kurang lebihnya, sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala malaikat. Untuk apa? Mencatat rezekinya. Kok khawatir itu loh? Kalau orang mukmin enggak khawatir, perkara dunia terluputkan sahal, dunia. Paham ya? Kita khawatir kalau perkara akhirat enggak dapat gitu loh. Kalau cuma perkara dunia gampang. Sekarang hari ini antum enggak dapat uang, besok kerja dapat. Dunia. Paham ya? Tapi kalau perkara akhirat hari ini enggak dapat, dikhawatirkan besok juga tidak dapat. Paham ya? Jadi jangan sampai kita keliru dalam memahami ini. Orang-orang wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, mereka tidak khawatir terhadap hari akhirat yang akan mereka hadapi karena mereka tenang dengan keimanannya. Dan mereka juga tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Dunia, barakallahu fikum, ingat-ingat, hari ini antum enggak dapat, besok insyaallah biidznillah dapat. Paham ya? Karena sudah ditetapkan. Rezeki seorang hamba sudah ditetapkan. Bahkan sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dengan jarak 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, sudah tercatat. Dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana. Bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun, bayangkan itu. Nah, karena pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala sudah nyuruh pena tadi untuk mencatat. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala mengatakan kepada pena tadi, tulislah. Ngomong sama pena tadi. Penanya bicara, wa maktub, apa yang harus aku tulis? Pena berbicara dengan seizin Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Rezeki kita di antaranya. Paham ya? Rezeki kita termasuk apa, barakallahu fikum, termasuk yang sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Enggak usah khawatir. Ingat baik-baik ya, tidak perlu khawatir terhadap dunia yang terluputkan. Dunia itu sahal gampang karena cuma sekali dunia itu. Yang jadi permasalahan akhirat itu kalau kita enggak perjuangkan, kalau kita enggak nyari, enggak dapat. Kalau dunia, antum taruhlah sehari enggak kerja, dunia pasti dapat. Ya enggak? Masih bisa minum, ya enggak? Masih bisa makan. Tapi kalau akhirat terluputkan sekali saja, dikhawatirkan. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa minal karam ikramud dhaif wal jar. Masyaallah, termasuk kemuliaan juga. Termasuk kedermawanan, kemuliaan, memuliakan tamu dan tetangga. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, perhatikan kitabnya ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu tidak harus ngasih uang, tidak harus ngasih harta sebanyak-banyaknya, dimuliakan sesuai dengan kadar urf tradisi yang ada. Kalau biasa tamu dikasih jamuan, kita jamu, paham ya? Kita nggak ada salahnya nanya dulu apa kira-kira yang dia sukai. Karena kadang-kala ada tamu yang dia nggak mau makan gitu loh. Paham ya? Dikasih hidangan makanan, minuman dia nggak mau. Dia nggak cocok dengan makanan tersebut. Kita nggak ada salahnya nanya, apa yang antum sukai ya akhi? Sate kambing atau sate ayam misalkan. Kemudian antum bagaimana? Afan ya akhi, ana lagi sakit giginya jadi nggak makan. Mungkin air minum aja. Kasih air minum. Paham ya? Bertanya tadi itu termasuk memuliakan tamu juga. Lah kalau dia antum nggak nanya, belikan semua sate, antum belikan bakso, mie ayam, ternyata nggak makan ya, karena sakit gigi tadi itu, nggak ada salahnya. Karena ada seperti itu kita jumpai ya, kadang ya kita bukan berarti nggak muliakan, nanya dulu. Untuk memuliakan itu kadang kita nanya, paham ya? Nanya itu fungsinya apa? Biar nanti nggak keliru, nggak salah gitu ya. Nah barakallahu fikum. Kalaupun langsung dibelikan nggak masalah juga. Kita sudah ada niatan untuk memuliakan tamu, termasuk bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhirat, memuliakan tamunya. Paham ya? Sampai-sampai sebutkan dalam hadis, kalau seandainya tamu enggak dikasih haknya, paham ya? Boleh dia minta untuk hak tamu. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya benar-benar ditekankan untuk memuliakan tamu. Nah, barakallahu fikum. Tamu di sini tamu yang bagaimana? Tamu yang kita undang atau sembarang tamu? Globalnya secara global umum. Ini tamu datang bertamu jauh, seadanya. Hatta walaupun dengan segelas air putih, 3 butir kurma, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Wal infaq, sifat yang mulia berikutnya, wal infaqu wal judu khairun lil insan minal imsak. Masyaallah. Menginfakkan hartanya, dermawan, memberikan, mudah untuk memberi orang lain, itu lebih baik untuk seorang daripada menahan. Karena orang-orang menahan hartanya apa? Ancamannya dalam Al-Qur'an sudah kita lewati. Emas, perak dia kumpulkan. Emas dan perak dia kumpulkan, dia tahan, enggak mau infakkan, enggak mau menginfakkan, enggak mau menzakatkan padahal dia mampu. Paham ya? Apa ancamannya? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Ya kan? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Gitu ya. Orang-orang yang mereka menumpuk-numpuk, menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, enggak mau menginfakkan di jalan Allah, hartanya melimpah, emas enggak usah nanya berkilo-kilo di rumahnya, paham ya? Bahkan ada gunung emas di belakang rumahnya. Karena apa? Karena tambang emas, paham ya? Dia yang punya sawahnya awal mulanya, paham ya? Tapi enggak mau menginfakkan hartanya. Bayangkan itu. Cuman ditimbun terus, tumpuk, tabung. Datang saatnya haul setahun dan nisab batasan kadar harus mengeluarkan zakat, enggak zakat wala syai' dia. Ya fulan, kenapa fulan enggak mau zakat? Enggak sempat, enggak ada, enggak cukup. Padahal hartanya melimpah, bayangkan. Apa ancamannya? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Itu kabar gembiranya, azab yang pedih. Jadi kita jangan pelit. Jangan pelit, jangan kikir. Paham ya? Tapi apa? Mudah untuk memberi. Hatta walaupun sedikit, barakallahu fikum. Na'am. Bahkan dalam masalah ilmu saja, kalau seandainya ada zakatnya, ngajarkan ilmu itu zakatnya. Sampai-sampai para ulama mengatakan zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu mengajarkannya. Kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya. Jadi kalau antum punya ilmu jangan pelit. Saudara antum minta penjelasan, antum bisa menjelaskan, jelaskan. Ya akhi, ana bingung belajar nahwu ini. Yang ini marfu', ini mansub. Ini majrur, ini makhfud. Apa ya akhi? Enggak usah banyak nanya, nih tahu sendiri. Paham ya? Kalau dia mampu dikasih tahu. Paham ya? Jangan pelit dengan ilmu yang dia miliki. Karena apa? Karena zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu mengajarkannya. Jadi kalau ada orang nanya, tahu, kasih tahu. Nah, barakallahu fikum, diajari, murajaah bareng misalkan. Karena contoh aja ya, ilmu alat nahwu itu kalau orang enggak faham awal permulaan mungkin sulit dia merasakannya, tapi mudah sebenarnya. Sampai-sampai Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mempermisalkan dengan semakna bagaikan orang yang ingin masuk dalam istana, tapi pintunya terbuat dari apa? Besi. Bukanya berat.
Awal kali masuk ilmu nahwu itu berat. Tapi kalau antum buka pintunya masuk ke dalam istana enggak mau keluar lagi. Paham ya? Itu ilmu nahwu seperti itu. Kalau enggak percaya buktikan. Rasakan terus ilmu nahwu. Marfu, mansub, majrur, majzum terus. Nanti lama-lama apa? Kalau udah masuk, rasanya mau keluar enggak mau. Kenapa? Bisa baca kitab. Masya Allah, kitab gundul sama dia tebas semuanya, baca semuanya. Marfu, mansub, fa'il, maf'ul bih, hal, tamyiz, tahu semua. Mau keluar enggak mau lagi karena istana pintunya terbuat dari besi tadi. Bukanya berat. Bukanya. Tapi kalau udah terbuka atau masuk enggak mau keluar lagi. Istana. Paham ya? Maksudnya apa? Gudangnya ilmu di antaranya bahasa Arab ini. Kalau antum udah masuk menguasai bahasa Arab, semua kitab-kitab yang ada insyaallah biidznillah antum bisa baca. Nah, ketika bisa baca kitab fikih, usul, mustalah, hadis, tahu semuanya. Enak rasanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan mengenai apa? Mengenai kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, ngajarkanlah itu zakatnya ilmu. Naam. Kita lanjutkan lagi. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ibna Adam, innaka in tabdul al-fadla khairan laka wa in tumsikhu syarrun laka." Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Wahai ibna Adam, sesungguhnya kamu apabila mencurahkan kelebihan hartamu itu lebih baik untukmu daripada kamu menahan harta tersebut kejelekan untukmu. Paham ya? Orang punya harta lebih disisihkan untuk saudaranya. Kalau beli makanan taruhlah biasanya 4, dia belinya 10, yang 6 disedekahkan. Paham ya? Kalau beli makanan taruhlah dia biasanya 3, beli 5, yang 2 sedekahkan walaupun sedikit. Paham ya? Walaupun antum hanya bagi-bagi permen saja, diniatkan untuk berinfak sedekah, masuk enggak pahalanya? Insyaallah biidznillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau orang ngasih itu enggak harus banyak gitu, setumpuk itu enggak harus. Paham ya? Nah, antum ngasih orang 500 rupiah itu lebih baik dengan ikhlas daripada ngasih 50.000 tapi apa? Tapi minta dibalikkan lagi. Minta digantikan lagi. Allahul musta'an. Naam. Ini harus kita cerna baik-baik ya masalah kedermawanan ini. Jadi ketika ada acara di kampung, walimahan atau walimatul khitan, khitanan, antum datang di situ berkunjung enggak masalah walaupun enggak bawa uang. Paham ya? Intinya kan menghibur keluarganya. Dan keluarga yang ngadakan acara jangan mengharapkan uang dari orang lain. Paham ya? Fulanah bintu fulan 200.000, catat. Sumbangan. Nanti kalau ketika ada acara kok enggak nyumbang, ngerumpi. Fulanah itu enggak nyumbang. Dulu aja ketika dia acara walimahan anak nyumbang 200.000. Ikhlas enggak? Itu selesai urusan. Kalau nyumbang itu ikhlas enggak itu loh. Ini penting karena awam di masyarakat kadang seperti itu. Nah, nyumbang itu ya, istilah nyumbang, ada acara itu dicatetin nama-namanya. Nanti kalau giliran dia ada acara kalau enggak nyumbang, digrenengi bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa? Ngerumpi-rumpi. Fulanah itu enggak nyumbang dulu padahal ketika acara nyumbang 200.000 katanya. Ikhlas enggak kalau diungkit-ungkit lagi itu? Paham ya? Antum di rumah ada acara tetangga antum ada walimahan, ada acara pernikahan, nah barakallahu fikum dikasih makanan dari tetangga. Punjungan bahasa Jawanya. Antum cukup mengucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Paham ya? Antum enggak perlu datang enggak masalah, orang ngasih punjungannya ikhlas enggak? Selesai urusan. Kalau kembalikan dalil tenang udah. Wa enak ustaz ana kalau nyumbang. Kenapa enggak enak dia ngasih kita juga enggak minta? Lagi santai di rumah, ketok-ketok assalamualaikum Pak, ini ada punjungan dari fulanah bintu fulan, dia apa? Dia lagi, nah barakallahu fikum lagi ada walimahan katanya. Atau semisalnya. Allahul musta'an. Mafhum salah ya? Jadi, nah kedermawanan ini diukur kembali kepada apa? Niat di dalam hati. Ngasih jangan meminta untuk kembalikan lebih banyak atau mengharapkan dibalikkan. Wala tamnun tastaktsir. Jangan ngasih pemberian tapi berharap dibalikkan lagi, jangan. Ini ingat-ingat, kalau antum di pondok mungkin belum tahu, kalau di kampung-kampung itu biasanya berhadapan seperti ini tuh. Ya enggak ada acara waliman, khitanan, dipunjung, enggak nyumbang digrenengi, fulanah bintu fulan bercadar tok katanya. Kalau dikasih punjungan kamu nyumbang, yang ngasih punjungan itu ikhlas enggak Pak? Itu selesai urusan. Kalau ikhlas cukup jazakumullah khairan. Kembali ke dalil. Ngasih itu ikhlas selesai urusan. Enggak ada grenengan lagi. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Ingat-ingat ya. Kedermawanan harus didasari dengan ikhlas, bukan karena sungkan, segan atau semisalnya.
Allahu musta'an. Wa kama badal al-insanu khalaqallahu wa kullama badal al-insanu khalaqallahu alaihi khairan mimma badal. Masyaallah. Setiap kali orang mencurahkan hartanya diberikan kepada orang lain, Allah Ta'ala akan menggantikan yang lebih baik. Pasti ini sudah. Kalau antum belum pernah merasakan, walhamdulillah kita merasakannya. Antum ngasih uang ke orang lain itu insyaallah diganti yang lebih baik. Atau ngasih pemberian ke orang lain diganti lebih baik lagi. Kalau enggak percaya rasakan aja nanti. Buktikan sendiri. Setiap kali orang berinfak, bersedekah, itu Allah Ta'ala pasti mengganti lebih baik. Yakini. Kalau enggak yakin ya enggak bisa merasakan. Tapi kalau yakin antum bisa merasakan. Ngasih sedikit, ganti lebih banyak. Ngasih cuma 50.000, gantinya 250.000, bayangkan. Paham ya? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak percaya buktikan. Orang ngasih itu enggak ada ruginya, diganti lebih baik. Paham ya? Diganti lebih baik. Masya Allah, ini bagus sekali ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan tidaklah kalian menginfakkan berupa kebaikan, maka itu untuk diri kalian, dan tidaklah kalian berinfak kecuali hanya mengharapkan wajah Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan tidaklah kalian berinfak dengan suatu kebaikan, yuwaffa ilaikum, niscaya kalian akan dibalas dengan yang lebih sempurna. Wa antum la tuzlamun, dalam keadaan kalian tidak zalimi. Jadi orang berinfak itu enggak kurang hartanya, enggak berkurang, justru akan bertambah lagi. Kalau enggak percaya buktikan, suka infak, suka sedekah, suka ngasih, itu hartanya bertambah terus, rasanya kan enggak berkurang. Fulan hartanya kurang-kurang ya. Hartanya kok ada aja itu ya. Heran ini. Kerja apa ini ya? Kelihatannya cuman santai-santai tapi uangnya ada terus ya. Alhamdulillah. Caranya gitu. Paham ya? Banyak sedekah, banyak infak, jangan mengharapkan pemberian orang lain. Jadi insyaallah باذنillah. Paham ya? Tapi kalau mengharapkan pemberian orang lain, minta-minta, sedekah pun berat, ngasih pun berat, jangan berharap. Rasanya kurang terus. Paham ya? Ini terbukti, barakallahu fiikum, terbukti kalau antum suka ngasih, suka beri. Nah, walaupun tidak semua orang yang beri, tapi insyaallah باذنillah gantinya lebih besar. Nah, masyaallah. Kita lihat lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah Ta'ala, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, hadis qudsi berarti ya. Anfiq ya ibnu Adam yunfaq alaik. Masyaallah, ini dalilnya. Berinfaklah wahai ibnu Adam, niscaya kamu akan dikasih infak. Kamu akan diberi gantinya. Jadi kalau orang berinfak itu enggak harus nunggu orang minta, keliru. Ana enggak mau infak setelah enggak diminta, berarti dia ngasih karena diminta. Orang berinfak, bersedekah itu inisiatif dari diri sendiri, kesadaran. Orang yang sadar berinfak jauh lebih ikhlas daripada infak karena diminta. Paham ya? Ana enggak enak ngasih uang si fulan, kenapa dia minta? Nah, akhirnya dia ngasih karena dia minta, enggak enak ngasih dia. Tapi kalau kesadaran diri, inisiatif, itulah yang berat. Paham ya? Karena ana pernah dengar ada orang, ana enggak mau berinfak kalau enggak diminta katanya. Berarti dia apa? Dia nunggu diminta dulu baru infak. Ikhlas atau enggak niatnya, coba bayangkan. Kalau seperti itu kan bukan inisiatif. Paham ya? Dia berinfaknya karena diminta, tapi upayakan tanpa diminta dia berinfak. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, bersedekah. Sedekah macam-macam bentuknya, bisa uang, bisa ucapan yang baik. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ungkapan, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Ini masyaallah ini. Berinfaklah wahai bani Adam, yunfaq alaik, niscaya engkau akan diberi infak juga. Masyaallah. Riwayat Bukhari Muslim. Perlu enggak kalau mau berinfak muterkan kotak dulu, perlu enggak, Pak? Diputarkan kotaknya perlu enggak? Enggak perlu. Ngapain di kotaknya diputer-puterkan? Infak langsung alat tul. Paham ya? Bismillah. Langsung. Kalau misalkan ada pembangunan masjid, kasih takmirnya langsung yang amanah. Enggak perlu kita mutarkan keliling berjalan, mau teriak-teriak minta bantuannya Pak untuk membangun masjid nih, sejak dulu belum berdiri tiangnya masih 2 terus pengen 4 misalnya. Allah musta'an. Jangan pernah tasawul minta-minta untuk atas nama dakwah atau pribadi, hindari. 6. Berikutnya satu lagi. Wa ammal wafa bil wa'di wal ahd fa huwa min a'dhami akhlaqil muslim allati amara Allah biha, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Masyaallah. Adapun memenuhi janji dan menepati perjanjian,
Itu termasuk akhlak muslim yang paling agung yang Allah telah perintahkan. Allah telah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah, penuhilah perjanjian-perjanjian. Janji jangan ingkari. Kalau dia punya hutang janjinya 2 tahun yang akan datang, ya 2 tahun itu dikerjakan, ditunaikan, dibayar. Jangan mengulur-ngulur. Si fulan kelihatannya enggak butuh uang nih, nanti ajalah bayarnya. Itu namanya apa? Kedzaliman. Matlul ghaniyyi dzulmun, yaitu penguluran, penundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu bayar, kedzaliman. Antum punya hutang, yang wajib atas antum ketika punya hutang apa? Mengembalikan. Bukan melihat kondisi orang yang hutangi. Kalau yang mengutangi dia mau butuh atau tidak butuh, kemudian cukup atau enggak, intinya itu bayar hutang, selesai. Paham ya? Jangan sepelekan masalah hutang. Hutang ini perkara yang besar, tak ingatkan berkali-kali. Orang perang di medan peperangan, ma'arakah, mati syahid pun ada penghalang untuk masuk surga. Apa penghalangnya? Dain, hutang. Allahul musta'an. Jadi kalau punya hutang, salah mengingatkan. Kalau enggak ingat, catat. Kenapa? Fungsi catatan apa fungsinya? Fungsinya kalau antum meninggal dunia, nanti keluarganya bayarkan hutangnya. Kalau antum enggak nyatat, paham ya? Padahal hutangnya banyak, itu kan repot nih keluarganya. Ya enggak? Ya nulis di kertas gitu, aku punya hutang di Zidan 5 juta misalkan. Toko pojok 2 juta. Paham ya? Hutang udah banyak sekali ya. Setiap beli makanan sajil, catat. Kalau bahasa Arabnya sajil itu makanya hutang, catat. Setelah meninggal dunia ternyata meninggalkan satu kertas. Kertasnya satu aja kertasnya. Satu lembar aja. Itu pun satu lembar tulisannya enggak penuh. Paham ya? Tulisannya beberapa baris gitu aja. Zidan 5 juta. Toko pojok 2 juta. Itu hutangnya itu. Paham ya? Fungsi tujuan mencatat hutang tadi itu kalau seandainya meninggal, itu nanti keluarganya mudah untuk membayarkan hutangnya. Karena itu beban di akhirat itu hutang itu ya. Jadi kalau enggak terpaksa atau darurat enggak usah hutang. Kalau enggak terpaksa, enggak darurat, enggak usah hutang. Paham ya? Tapi kalau terpaksa dan darurat silakan minjam, enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allah Ta'ala juga mengatakan, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Dan tunaikanlah janji Allah apabila kalian melakukan perjanjian. Maksudnya apa? Jangan mengingkari janji. Wa adamul wafa'i min sifatil munafiqin, faqad dzakara alaihi salatu wassalam anna min khisalil munafiq wa idza ahada khadara wa adda kadzalika wa idza wa'ada akhlaf. Allahul musta'an. Dan mengingkari janji, tidak memenuhi perjanjian, merupakan sifatnya orang-orang munafikin. Nifak amali, ingat-ingat. Nifak amali enggak bisa dikafirkan. Nifak amali dinasihati. Karena ujung-ujungnya kalau terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan kemunafikan walaupun awal mulanya amali, lama-lama jadi apa? I'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi kafir. Tempatnya di kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Sungguh Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa bahwasanya termasuk ciri-ciri orang munafik, ingat-ingat, wa idza ahada qadara. Kalau berjanji mengingkari. Wa adda kadzalik, dan beliau juga menghitung juga, menganggap juga termasuk sifat orang munafikin, wa idza wa'ada wa akhlaf. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila berjanji mengingkari. Jangan, kalau berjanji tepati, barakallahu fikum. Kalau janjinya 2 hari lagi ya 2 hari tepati. Datang, assalamualaikum ya akhi, ana bayar hutang kemarin ya akhi. Berapa kemarin hutangnya ya? 2 juta, enggak usah dibayar aja dah. Tak ikhlasan untuk antum. Alhamdulillah. Kemudahan kan? Kalau memang diambil ya memang itu haknya. Paham ya? Jadi intinya ketika janji 2 hari ya tepati gitu loh. Jangan barakallahu fikum main peta umpet, udah 2 hari lari ke sana. Kemana enggak bayar ana lagi jualan nih, besok 2 hari ke sana lagi. Paham ya? Kalau hutang itu jangan main peta umpet, bahaya. Ingat-ingat baik-baik ya. Penghalang masuk surga walaupun sudah mati syahid, apa tadi penghalangnya? Dain, hutang. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.